Pakaianmu pakai, tempatmu tempati, dudukmu duduki. Ambian tujuan dengan presiden, kursi presiden. Iya, nyaman tak nyaman? Nyaman? Tak nyaman pak bini tempat. Presiden selalu tuju ke tempat-tempat. Nyaman tak nyaman? Ben bini tempat iya. Men bini ketujuan ini saya ketujuin. Hari ya pakaian. Pakaian itu fungsinya menutupi aurat. Kalau tidak berpakaian dia telanjang. Kalau telanjang bagaimana? Bermanfaat punya pakaian? Tidak manfaat. Mangga namun di pakaian lo angkui. Ya paham. Di bini angkui. Jadi yang namanya pakaian itu adalah menutupi aib. Nah, karena sebab menutupi aib berarti antara suami dan istri itu saling memiliki kekurangan, Pak. Makanya istri itu tidak boleh mengombar. Ya, tak nyaman di laki. Apa? Aduh, loyo. Misal, libur tak libur. Bini kira-kira bini mereka bagus tak bagus? Tak bagus. Laki ngocak kah kata kanjang selaki. Duh, repot membini kok. Ngak di. Aduh. Balik. Libur tak libur laki dia. Nah, karena nikah laki bini nikah wajib jangan Allah. Wajib apa? Wajib menutupi auratnya. Yang laki-laki menutupi auratnya perempuan. Coba umbar kekurangannya istrimu. Istrimu jangan mengumbar suamimu. Paham? Nah, istri itu tidak boleh mengumbar aib daripada suaminya. Suami tidak mengumbar aib istrinya. Artinya saling menutupi. Itu namanya libas. Paham? Menyangkui libur tak libur? Muntah yakui tak libur. Makanya tutupi aib daripada keluargamu. Jelas? Hadirin hadirat semuliakan Allah, alhamdulillah. Setelah saya pun ayat yang akan disampaikan pada sore hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Dihalalkan bagi kamu sekalian pada malam Ramadan berkencan, bercumbu rayu kepada istri-istrimu. Artinya rafathu itu puncaknya adalah bersetubuh. Kencan mungkin hanya sekedar bercumbu rayu. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan bersetubuh. Tapi biasanya orang laki-laki dan perempuan, suami istri, bila mana mereka tidur bersama, apalagi masih kematian baru, tidak mungkin ya diam semalam suntuk, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh suami istri, yaitu bersetubuh. Tapi Allah tidak menyatakan bersetubuh, tetapi berkencan. Berkencan itu bercumbu rayu yang menimbulkan syahwat untuk apa? Melakukan senggama. Dihalalkan bagi kamu. Ya, di malam hari di bulan Ramadan. Berarti kalau dihalalkan pernah diharamkan. Ya. Apa benar ada di dalam Al-Qur'an? Diharamkan. Ya. Diharamkan melaksanakan persetubuhan di malam hari ketika kita dalam apa namanya masuk bulan Ramadan.
Kalau di ayat yang awal tadi tentang masalah Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu berpuasa. Kenapa harus berpuasa kita? La'allakum tattaqun, alasannya supaya kamu tergolong orang yang bertakwa. Karena dengan takwa kamu masuk surga. Dengan takwa kamu dapat memelihara diri dari dosa. Memelihara diri dari maksiat kepada Allah. Dapat mengunduh ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Itu jalannya. Kalau kamu sudah tergolong orang yang bertakwa, maka hendaknya kamu berpuasa sebagaimana orang dahulu berpuasa. Nah, kalau dilihat dan ditinjau bahwa orang Yahudi dan Nasrani di kitab-kitab mereka itu diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan berjima di malam Ramadan ketika mereka berpuasa atau sedang berpuasa atau masuk bulan Ramadan. Mereka habis makan, sampai boleh makan, boleh minum, apa saja sudah. Berbuat sesuatu boleh. Cuman masalah rafata tidak boleh. Nah, karena itu berprasangkalah para sahabat itu kalau di bulan Ramadan datang, pada bulan Ramadan datang kepada kita, hendaknya kita berpuasa di siang harinya dan tidak boleh jima. Karena syaratnya berpuasa itu tidak makan, tidak minum, dan tidak berjima di siang hari. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu syariat. Tapi prasangkanya apa? Prasangkanya para sahabat itu, kalau dulu di kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu tidak boleh berjima, maka kita pun juga tidak boleh berjima sebagaimana orang terdahulu. Itu tafsiran sebagian daripada sahabat. Mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa pada zaman dahulu ketika Taurat datang kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Zabur kepada Daud. Paham? Dirambek ya muka. Mana puasa pada berpuasa orang dahulu. Ya. Tetapi di sini dihalalkan. Oh, berarti tidak sama. Ya. Kalau di zaman Nabi sekarang boleh. Ya. Boleh berjima, boleh bersetubuh di malam hari dari umat Nabi Muhammad SAW ketika siang harinya telah di lockdown untuk tidak melaksanakan jima di siang hari. Maka bolehlah kamu hari halal. Halalnya apa? Di waktu malam di bulan Ramadan. Jelas ya? Nah. Jadi kalau ittiba ala sunnatir Rasul yang tidak bersumber daripada Rasulullah, tidak boleh ikut. Walaupun itu Nabi dan Rasul. Kalau misalkan, kenapa kamu tidak mau berjima dengan istrimu atau istrimu tidak berjima dengan suamimu? Ya karena dulu zaman Nabi Allah Musa, Isa, Daud itu tidak mau berjima karena diharamkan. Kamu itu bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Nabi Musa. Kalau kamu umat dari Musa, jangan ikut ketika kamu dalam hanya sekedar puasa yang tidak mau berjima. Berarti kalau kita berdosa, hendaklah kamu bunuh dirimu sendiri agar aku terima taubatmu. Mau? Kalau sini tidak mau sudah. Paham? Jangan kamu mengikuti syariatnya para nabi yang lain. Kenapa? Karena syariatnya Nabi Muhammad itu sudah mencakup di dalam Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup kita. Jadi kita tidak perlu mencontoh mereka. Bahkan mereka nabinya ikut kita. Mau jadi kamu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud ingin menjadi kamu sekalian karena kamu menjadi umat Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Sebagaimana yang disabda, yang difirmankan Allah, kuntum khair ummah. Kamu itu sebaik-baik umat. Nabi Ibrahim itu ummah. Ya, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Isa, Daud, semua nabi itu adalah ummah. Masing-masing nabi itu ummah. Loh, kamu semua manusia dari umat Muhammad yang iman, yang Islam, dia adalah umat.
Oleh karena itu dia Allah, kuntum, bukan anta, kuntum, kamu sekalian, hai umat Nabi Muhammad yang sudah masuk Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, adalah sebaik-baik umat, melebihi daripada Nabi dan Rasul. Ulama'i ka'anbiya'i bani Israel, ulamaku bagaikan nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Artinya apa? Ulama ini sama dengan Musa, Isa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ibrahim, Nuh, dan Adam. Sama. Bahkan kamu lebih baik. Kuntum khairu ummah. Sebaik-baik. Berarti apa? Sebaik-baik nabi itu, ya, para nabi ada di antara mereka, ya, Allah tidak membeda-bedakan kemuliaannya dari mulai Adam sampai Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad dimuliakan melebihi mereka. Paham? Karena tanpa Rasulullah, Adam sampai kepada Nabi Isa itu tidak dicipta ke dunia untuk menyampaikan risalahnya Allah. Berarti sebaik-baik nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik umat itu adalah kamu sekalian yang Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Paham? Nah, kalau kamu sudah diklaim sama Allah sendiri, Sang Mencipta, kamu itu sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, maka jangan kamu tampakkan dirimu kepada jurang yang hina. Karena kamu sudah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami Allah telah memuliakan semua manusia dari keturunan Adam. Hanya saja mereka tidak mengindahkan seruan kami, sabda kami, firman kami, ilmu kami, Quran kami. Sehingga ada yang beriman dan ada yang kafir. Beruntunglah kamu sekalian, karena kamu menjadi umat, sebaik-baik umat dari kalangan manusia, karena memilih Allah sebagai Tuhan, memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, memilih Al-Quran sebagai imam, memilih kiblat sebagai Ka'bah sebagai kiblat kita, memilih apa? Saudara Islam, muslimin, mukminin sebagai saudara kita. Tidak dipilihkan itu kecuali apa? Karena Allah telah menentukan bahwa tempat tinggalmu di surga. Amin Allahumma. Senang tidak? Senang. Kalau kamu misalkan tempatmu di surga, apakah dengan perkataan ini kamu berleha-leha di dunia tanpa mau beribadah, tanpa menuntut ilmu? Bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Cukup dengan diklaim sama Allah kamu sebaik-baik umat, atau aku muliakan kamu karena sebab kamu adalah keturunan Adam? Tidak. Allah turunkan, ya, Allah datangkan Rasulullah, Allah turunkan Al-Quran, sehingga di Al-Quran yang dikatakan hada siratul mustaqimah, ada siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus bagi kamu untuk menempuh ridha Allah, maka jangan keluar daripada ajaran Allah dan Rasulullah. Paham? Barulah kamu memilih agama Islam ini sebagai apa namanya, jalur atau kendaraan menuju ridha Allah. Nah, dengan Islam kamu harus berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Alhamdulillah, setiap Rabu kamu hadir di tempat ini untuk menerima pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya iman dan takwa kita meningkat, tidak jalan di tempat. Jelas? Nah, Allah telah menghalalkan kamu sekalian pada bulan Ramadan di malam hari berkencan dengan istri-istrimu. Ya. Hunna libasun lakum. Istri-istrimu itu adalah pakaian bagi kamu. Yang namanya pakaian, ya. Yang namanya pakaian itu erat hubungannya dengan pemakainya. Baju ini erat sekali dengan yang memilikinya. Ya.
selengket. Ini fungsinya libas. Fungsinya pakaian ini melengket kepada yang memilikinya atau yang memakainya. Kalau kamu misalkan punya istri, ya, lalu tidak dipakai, kira-kira ya apa? Berang. Gimana? Kalau ada istri tidur bersama tapi tidak dipakai, hah? Berumah? Punya istri? Mangan gercuk ya Allah. Soro aja ada Allah. Nah, kalau misalkan ini dilarang sama Allah untuk berkumpul, ya, untuk apa kita punya istri kalau tidak berkumpul? Apalagi Habib sudah bilang, kalau di malam hari tidak boleh berkumpul, apalagi kemanten baru, pelengan. Buat apa kita punya istri? Ya, kita punya bajunya digantung, kamu telanjang ya, apa kira-kira? Paham? Nah, libas itu pakaian. Yang namanya pakaian itu menutup aurat. Jadi sempurna manusia itu punya pakaian. Kenapa? Karena manusia telah berpakaian dengan pakaian yang serasi dengan badannya, serasi dengan bentuk tubuhnya. Makanya istrimu itu adalah pakaian bagi kamu karena serasi. Paham? Kalau sudah pakaian angkuy, ya, jangan kamu melihat tuh pakaiannya itu kok bagus ya, kayak pakaian aku jelek. Jangan ngocah. Paham? Sindiran dari Allah. Iya. Kalau sudah kamu pakai seperti ini, contoh saja, Habib pakai ini, pasti pakai sama orang yang kecil misalkan. Lebur tak lebur? Tak lebur. Ya, Habib kecil dipakai oleh orang yang besar. Ya, kira-kira XXXX. Bukan double. Ya, bukan triple lagi. 4X. 4X. Apa 4X? Ya sudah, gelembur besar. Yang kumin Habib, lebur. Lebur. Jadi ada yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, pakaianmu itu pakai. Nyaman tak nyaman? Tempatmu tempati. Kalau kamu menempati sesuatu yang bukan tempatnya, kamu tidak enak juga. Kamu rumahnya di mana? Misalkan di Bujur Beb, ya. Kamu suruh di Jakarta, kira-kira nyaman tak nyaman coba istana? Ya, yang bukan miliknya kamu. Kamu suruh minum di sana 2 bulan. Seneng tak seneng? Seneng tak seneng? Tak kira seneng, Pak. Mbok mbien mah tak seneng jen roman mbien tapi ibu jadi pasti ke istana tujuh presiden mah tak seneng kan. Ubib angonan ubib ponen kasak beri jeding biasa ke bulan ning songai. Bukan, Pak. Ibri nyaman tanda. Bukan tempatnya, tempaten. Lo beri jeding emas, tujuannya emas, bentar ke songai. Saya bisa beri jeleber. Beda orang yang sini kan? Beda. Paksa. Tak bisa. Pakaianmu pakai, tempatmu tempati, dudukmu duduki. Yang ambian tujuan dengan presiden, urusan presiden. Iya, nyaman tak nyaman? Nyaman? Tak nyaman, Pak, ini tempat. Presiden setuju ke tempat tembian. Nyaman tak nyaman? Benih tempat, iya. Benih ketujuan ini saya ketujuin. Arya pakaian. Pakaian itu fungsinya menutupi aurat. Kalau tidak berpakaian, dia telanjang. Kalau telanjang bagaimana? Bermanfaat punya pakaian? Tidak manfaat. Ubib, Arya yang tak ngakui kelampi, mengakui kelampi, kelampi nerken udah 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tak ada serga 100. Mun tak kelampi berjajem ya? Hah? Tak kira berjaji nih kelambi anyar, Pak. Kelambi bagus, kelambi larang. Kenapa? Jadi tak kelambian. Semakin ambian manusia emol jaki sareng Allah. Ambian tak kelambian ben etek kelambi tak kelambi. Tak kelambi. Ambian tak kelambi apa ring menetek liba bagus. Hah? Bagus di mah. Ambian noseng beri etek ajalan
Kak berkah, bietek atau bimbi men orang ka anggi abang kang pas abolong benembi ben sape dimeretin dimegeteng dengan sape pak mangga namun di bagian lo angkui ya paham di bini angkui jadi yang namanya pakaian itu adalah menutupi aib. Nah, karena sebab menutupi aib berarti antara suami dan istri itu saling memiliki kekurangan, Pak. Makanya istri itu tidak boleh mengumbar. Ya, tak nyaman, di laki. Apa? Aduh, loyo. Misal, lebur tak lebur. Bini kira-kira bini mereka bagus tak bagus? Tak bagus. Laki ngocak kah kata kanjang selaki, duh repot membini kok, ngak di, aduh, ega balik. Lebur tak lebur laki dia. Nah karena nikah laki bini nikah wajib can Allah. Wajib apa? Wajib menutupi auratnya. Yang laki-laki menutupi auratnya perempuan. Coba umbar kekurangannya istrimu. Istrimu jangan mengumbar suamimu. Paham? Nah, istri itu tidak boleh mengumbar aib daripada suaminya. Suami tidak mengumbar aib istrinya. Artinya saling menutupi. Itu namanya libas. Paham? Menyangkui lebur tak lebur. Mun tak yangkui tak lebur. Makanya tutupi aib daripada keluargamu. Jelas? Berlibas ni kegagak nun. Engki, gula barengan ni gagak tak gagak? Gagak. Mun ben ingat ni kira-kira. Bukan gagak dan kan gagak, tapi mun pergi kembian tak bermak. Jadi masing-masing cara mak guna ni ka berdebatik, bersepi itu macam engki. Menurut panjenengan masing-masing, ini yang paling matas bagi saya. Kita engki. Mun amben ngawingan nikah, bupati nikah. Pas ngawingan nikah. Lebur. Dah lebur. Amben seneng tak seneng bagian nikah? Seneng. Nah, jadi kalau kamu memakai istrimu itu nikmati lah. Sebagaimana kamu menikmati pakaian kamu. Kamu punya kendaraan. Istri kan kendaraan bagi kita ini. Naik kado yang kol pas ini. Jedot ngaruh. Makanya kalau ada kan Nabi ini kemun. Nih, benar ke beta rusur ya. Mun bade laki toju cabang perempuan lalu mengerjakannya. Ini kan kalimat indah. Ini artinya apa? Bersetubuh bola. Paling jelas. Ya. Haruslah wajib mandi. Kan konjon masuk dah. Wajib mandi lah. Atau letak keluar. Icelobakin, ini keluar. Pas yelok bertamu. Tok. Assalamualaikum. Aduh, ada lah. Beli acol-col. Ocol mas. Ini. Mari ocol. Endarin tamu ya. Mana tamu boleh, beli boleh. Aduh letak keluar. Belah tak usah. Paham? Menkuat terus sakit. Mangga nambian ajomo pekuat. Esoro benar. Ini. Tapi kepada tempatnya. Bunyi ajomo ngaji orang lain. Ajomo untuk apa tibi. Untuk apa? Libas. Menyelimuti. Libas itu menyelimuti. Supaya apa? Ada kehangatan. Orang mun tak kalampi, abang kang ajalan. La celep mun cebok ocen. Panas mun cebok matahari. Ini pas todus mun ya bos orang. Dia mun tak kalampian. Mun kalampian si pantas harus bangga. Engkau kalampi batik, engkau kalampi gamis, engkau kalampi tawo, engkau kalampi kaos. Pagaga. Artinya apa? Mun ambian adik bini, tak usah lelehkan kesalahan. Cukup lah, pel lah. Potong pas banget. Dina banget. Nyonyor banget.
Ada yang masalah, soro aja. Manggan jan Allah mun ambiyan ni kan di bini patajem. Landun. Patajem, Pak. Karena niatnya orang alaki bini ni kata apa? Turun di keturunan saya mau yakin Allah. Manggan jan Nabi Muhammad SAW tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Abini ban orang bini se merti. Engki Pak, harus mati. Pun tahun keluar, berarti lo nyaman. Engki, benih man kayak manin, kayak eman bikin ngode bik. Engki, dia pada di anak pun tempes pun boleh. Tudian pandia anak, mula bini, agak mantan. Setahun harus di anak lah. Contohnya Habib Noro Aki. Sunnah Rasulullah. Biar nggak kagian dia anak kepin ke? Estanya anak. Apa ceng alako? Siapa tak lako? Alan duk sabar kan? Bukti tanggung kan? Tunggu sabar. Hah? Paham? Benih rusuh deh Pak. Mereka apa? Tafsir. Ini. Jadi libas itu adalah harus apa? Harus dipakai untuk apa? Menyelimuti, menutupi aib. Ini supaya tak todus. Ini jangan diombar. Cak abengkang. Beremang beda orang bini kasiat ariat. Agelam pita pe abengkang beda. Agelam pikan dia tersebut bucil. Ini bucil tapi akan ikan tengah leen. Celana, mari celana dipokang ke bobo ke betes. Hah? Buka. Ini agak lampi meski mus Pak. Hah? Mun agak lampi tutupi semua apa namanya auratmu kecuali wajah dan tangan, kedua tangan. Mereka saya oleh. Saya suruh Nabi libas mereka. Tinggi. Mun Sayyidina Aisyah nika mun ajilbab nyaman kui radi. Tinggi. Ngakui apa? Ngakui hijab kasa, ngakui apa? Cadar. Mengakui cadar orang dari sahabat Nabi Muhammad sebini nikah. Ada budi tak dengar le Pak? Atau tak terlo Pak? Jadi tak dengar le. Orang yang ngati tak dengar le. Ngati putih, mana bukan kebadak dia. Tak tahu. Dari sangking atau Pak auratnya. Kalau di sekitar kita, oh benih tak dengar le boleh. Dia mesti ada roh saja pada. Dia mesti tengok tahu ada urin nemu. Cuma narpe Pak, rapat kelu. Roh sekojak kasiat ariat. Akaos Pak, agak lampi. Tak tengah alien aurat tak. Tapi mendul, roh nyaman apa? Aurat. Pada baby abengkang. Agak lampi tapi abengkang. Tapi ketat sih. Seperti dalam bahasa street, ya street nih kan, agak lampi tapi seret, acelana tapi ngeplak. Dia tak todus Pak. Oh, tak todus. Acap kesak tahu tuh. Kata cita kesak ngapa limpung kesak lah, dia tak mikirin. Apalagi atlet-atlet, misalkan atlet renang, basket atau volley macam-macam, tidak malu mereka berpakaian kasiat ariat nih kan. Kenapa? Karena sudah terbawa oleh apa? Globalisasi dan informasi serta modernisasi. Mereka mengikuti. Tapi kalau di iman, tanya Pak. Tak kira masuk agak mendiman. Saya bisa jilbab, saya bisa apa namanya? Cadar kasa. Enggak. Tanda. Tapi mereka tidak mau Pak. Orang Islam yang bercadar tidak mau. Makanya beda apa? Ada pak-pak kasa. Apa? Waterpark. Ya. Waterpark Pak, selama jar Abu Kadibi auratnya. Coba bering bini retin, ya pas ngocak, dek buka ada dek, lambin dek nggak tahu bicintir tak bicintir kan, mau pas pilih lagi nih bang petangan nih. Oh, acara Pak, ini tangki, laki nih bengal mate Pak, ini, mau ber ngocak aneh gitin lagi nih. Tapi Pak, mau laki bini ben anak masuk ke waterpark. Ini, lama ajar 10.000, 20.000, sekitar 1.000. Ini, tak usah soro Pak. Beda jeding, nggak sah buka jeding.
Lah nyeplak lah. Loncat nyelonor. Cedu. Tapi dengan lain, Pak. Soro lah. Tak soro. Jadi orang kafir ni tak reda ke orang Islam sampai caranya membuka aurat tak usah soro ben masuk majer ben membuka aurat di dina. Gua terpaksa. Iya tak ya? Allah. Ninja. Tak usah orang bini Pak suruh noseng ban, orang serting kok tahu burun mian. Misalkan. Noseng. Tak noseng, Pak. Jepang pera beri apa? Abri sepeda motor, Pak. Saya supir menot ke babo, saya gunjing nyongsang ke atas. Tinggi. Apa nukah? Ninja. Ring bini noseng ban tanda aja noseng. Naik ninja. Noseng langsung, Pak. Mau tak mau, Pak. Tak usah soro. Dua orang kafir mau letak anda, enggak? Kau orang Islam, mau benci orang Islam. Dan Nabi, ban mau nak angin, ban aku kloset, baju ya, nggak dia cara naik, tempo esoko kiri, pas soko kanan, naik esa, enggak? Karena cara Nabi ini kita dihapus tak bisa, Pak. Beri kloset, tujuh langsung tujuh. Ada sunnah Nabi tak yang boleh. Paham? Itu cara mereka. Jadi fun, food, fashion. Kakan lebih tanda bian. Beri abon, beri nomor ngariak, jual kakan bian. Tak usah soro. Jadi orang kafir nikah walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum ja gua tak ada salah ada lambuk dia. Benar. Semakin sampai kiamat mungkin ibadah Al-Quran beda orang yang tak riba dari keluarga Yahudi dan Nasrani. Paham? Ini kan libas. Wa antum libasul lahunna ben panjenengan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Artinya apa? Laki bini nikah saling membutuhkan kehangatan. Kenapa? Saling dibutuhkan dan membutuhkan. Saling tutup menutupi. Saling berselimut dan menyelimuti. Ini kelibas. Paham? Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah nikah telah mengetahui. Alim nikah fil madhi, Pak. Ini. Mengetahui apa yang diketahui ada orang yang berkhianat terhadap dirinya sendiri. Ini. Kenapa? Karena dia melaksanakan sesuatu perbuatan ya yang tidak disuruh oleh Allah SWT dan mengikuti jalannya para nabi yang lain. Paham? Kalau Allah SWT menyatakan uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu, para sahabat nikah mengikuti la'allakum tattaqun nikah harus mengikuti cara puasanya orang dulu. Kalau sudah mari isya merengahkan tak boleh ajima, tapi dia ajima. Ya, ketika sahabat ajima bersama istrinya, lalu berbondong-bondong para sahabat, kelaku ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka boleh ya Rasulullah. Apa boleh? Boleh malam ajima. Paham? Padahal tak larang. Tapi karena nikah Sina Umar kabeh sahabat nikah apa asal bertumaran tali ajima, etoro yang kui pas ketika itu ya melakukan akhirnya menganggap dirinya dosa. Ya, menganggap dirinya dosa padahal tidak dilarang. Makanya alimallahu, Allah telah mengetahui siapa? Annakum, bahwasanya kamu. Berarti kalau kamu itu banyak, bukan Sayyidina Umar saja. Para sahabat datang kepada Rasulullah masing-masing mengucapkan, ya Rasulullah celaka malam hari aku berjima dan istri. Ya, kemudian meleoning. Sayyidina Umar sedengar Rasulullah mengatakan seperti itu, lalu menetralisir kesalahan Sayyidina Umar karena cintanya Allah kepada Sayyidina Umar. Ini kan langsung kepada Sayyidina Umar nih, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya atau sahabat Sayyidina Umar.
kuntum takhtanuna, kamu dikhawatirkan untuk berkhianat terhadap dirimu sendiri. Ya, artinya mbiyen nikah gula oni, cak mbiyen nikah manusia. Manusia nikah perlu berjima ketika berdekatan dengan istri. Karena orang itu menjadi sempurna bila mana berpakaian. Sehingga dinyatakan bahwa ini ganteng, ini reptil, ini cantik. Kenapa? Karena berpakaian. Kalau sudah membuka pakaiannya, sudah tidak kelihatan cantiknya, tidak gantengnya, buruk orang dia. Begitu lagi. Marianon. Contohnya apa? Mun beda orang bini, orang laki, abangkang, ajalan, beda gila, burung ya. Kan saya bangkang orang gila loh. Hah? Nah, fataba alaikum. Kemudian Allah ini kan menerima taubat kamu semuanya. Kenapa? Karena kamu sudah tidak berdosa, menganggap dirimu dosa. Karena aku tidak melarang kamu ya berjima. Kalau kamu berjima itu tidak dosa. Tetapi karena kesucian hatimu terhadap ayat-ayatku, aku ampuni semuanya kesalahan kamu. Dari apa? Dari kamu beranggapan bahwa malam hari itu berpuasa. Maka agak baik hukum sebelum datang hukum. Kalau Allah tidak melarang kamu untuk berjima, pas kamu mengatakan jima itu mengikut menurut dulu harus ya tidak berjima karena di bulan Ramadan di malam hari, maka ikuti supaya kamu bertakwa. Jangan, karena Allah sudah menghalalkan. Paham? Kalau sudah halal, jangan kamu membuat hukum haram. Kalau sudah diharamkan, jangan mengatakan halal karena dihapus. Paham? Kecuali ada nas Al-Quran. Seperti apa, Bib? Seperti ketika ayat Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada orang Islam, kepada sahabat itu, sedangkan para sahabat itu masih terkontaminasi dengan khamr, ya Allah ngucakin la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu mabuk kecuali ketika kamu dalam keadaan sholat. Tidak boleh mabuk. Kenapa? Orang Arab itu pemabuk. Orang Arab jahiliyah itu pemabuk, petian. Beban pete ya tasa pete buru kasor. Jadi kasorah beban kasor pete. Jadi sampai itu ngalah teleng. Ya, terus diberhentikan, tidak bisa. Nah, karena itu Allah mentolilir. Ya, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk atau sedang kamu mabuk. Kapan ya Rasulullah kita boleh mabuk? Malam. Ada bajang isya ban mabuklah sampai sebelum subuh. Sampai kamu sadar. Boleh mabuk, berfoya-foya orang Arab tuh di zaman jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, dibiarkan mabuk. Ya, tetapi ketika step by step, one to one atau one in one atau door to door, itu Nabi Muhammad SAW menambah kepada mereka keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ketika sudah sanggup dia meninggalkan, Allah menurunkan innamal khamra wal maisir wal ansab wal ajzlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya khamri haram lah. Ya, mengundi nasib, ajudi, engki nyembah berhala, engki riya perbuatan setan. Mun ambian bacet mau beriman kepada Allah fajtanibuhu. Tinggalkan perbuatan nikah la'allakum supaya panjenengan dapat ketaatan dari Allah. Akhirnya ditinggalkan. Kenapa dia bersanggup meninggalkan? Karena sudah imannya kuat. Maka di zaman dulu di Indonesia, ketika Wali Songo datang kepada kita, itu Wali Songo tidak mendidik mereka yang sudah tua-tua, mendidik anak-anak mereka. Ayo, ajari. Neng nong neng tak neng nong neng ter ya enggak. Ya, itu di sini ada, di sana ada. Ya, tapi semua keberadaannya itu karena sebab ada itu menyatakan ada Tuhan sana, banyak Tuhan, ada Tuhan. Ada banyak Tuhan. Di dunia itu banyak Tuhan. Tapi yang sebenarnya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Agung. Itu diartikan oleh seperti itu. Ketika di
apa namanya, dirayakan ketika dia membaca, sudah bisa mengaji alif bata ya jadi kepin, bila sudah waktunya 1 tahun nggak makin kan dia boleh songo ikhtibarnya mana nanti imtihanan kasa, nah imtihanan dia boleh songo namanya ikhtibar, kayak makin kita imtihanan ini kayak ujian tinggi arti lepas ujian, padahal yang betul ikhtibar. Kalau imtihanan kan ujian untuk berdoa enggak musibah cuma aja ujian. Ya, tapi yang benar ikhtibar. Jadi kalau ada mau mengadakan imtihanan kalau makin di pesantren madrasah oba ikhtibar. Oke. Diundang semuanya. Ketika diundang, dibuat sandiwara dan sebagainya untuk masalah keagamaan, masalah penyampaian risalah dari Nabi Muhammad SAW, Umar sudah aja ngerti perak baru diajarkan itu mereka, diajarkan orang-orang tua itu masa benkalaria dia anak mereka kiki ini bener kan lo tua ya kiki ini tahu ngajar Al-Quran nggak bisa kok ngajar korban deh, tapi ketika anaknya sudah bisa ujian kok ajar ya cuma akhir masuk Islam tapi cepat Pak, Islam ini kan jaya di Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena caranya mereka adalah maha lembut sekali. Ya, tidak memaksakan kehendak untuk masuk Islam. La ikrah fid din. Tapi dengan sopan santun, dengan akhlak mulia, ya mereka terbawa. Bahkan para raja-raja itu mempersilahkan para habib itu, ayo bib, silakan bib, anak saya itu perempuan banyak, monggo, sekawin ini dia. Dikawinkan, tambah banyak, karena rajanya masuk Islam, anaknya diberikan jadi mantunya. Wah, ayo acir ke mana toh ya? Paksa mereka bikin raja. Kenapa? Karena raja kuasa. Raja macam-macam. Akhirnya banyak masuk Islam. Itu apanya? Siasat politiknya habaib untuk membawa misi mereka kepada Islam. Karena harus apa? Harus ada wasilah yang dapat menyambungkan ayat-ayat Allah ini ya lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Karena kalau raja sudah Islam, maka yang lainnya gampang. Kenapa? Karena mereka di bawahnya. Ya, seperti Rasulullah SAW adalah apa? Luar biasa Nabi. Untuk mempercepat dakwahnya, Sayyidina Abu Bakar jadi mertuanya, anaknya diambil. Sayyidina Umar jadi mertuanya Nabi, Sayyidina Asfa diambil. Sayyidina Utsman, ya, ibaki ke anak Nabi Muhammad SAW supaya menjadi andil. Sayyidina Ali, Asadil Ghalib, macannya Allah, pemberani dalam perang dan sebagainya, anaknya dikasihkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu apa? Supaya cepat berkembang. Ya, makanya kalau kawin itu mengawini orang-orang yang bisa membawa misi dan visi daripada Allah dan Rasulnya, hendaknya kawin orang-orang yang tinggi pangkat dan kedudukannya. Kalau dia punya pengaruh. Nah, kalau tidak punya pengaruh, abah tandi ilmu, abah tandi kebaikan. Lalu yang dipilih anak raja, siapa sih enggak? Ya, paham? Jadi kalau memilih orang-orang seperti itu, hendaknya dia mulia dulu sebelum memilih yang mulia. Muliakan dirimu akan mendapatkan yang mulia. Muliakan Allah, niscaya kamu mendapatkan kemuliaan. Ya. Ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan dari sisimu. Ya Allah, berikan kami ilmu dari sisimu. Berikan harta ya Allah dari sisimu, dari kekayaanmu. Jadi tidak ada yang dapat menandingi kekayaan orang yang telah mendapatkan kekayaan daripada sisi Allah. Dan tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang telah memuliakan Allah, karena kemuliaan itu daripada kemuliaan yang Allah berikan dari kemuliaannya. Ya Aziz, a'izzani bika ya Allah. Ya Allah, muliakan aku dari kemuliaanmu. Jadi kalau dimuliakan oleh Allah, dari sisi Allah sebenarnya tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang dimuliakan oleh Allah, karena kemuliaan itu dari Allah. Jadi kalau kemuliaan karena sebab hartanya, mulia karena sebab dia tinggi pangkat dan kedudukannya, itu yang kalau diangkat oleh manusia, selesai urusannya ketika sudah jatuh dari kedudukannya. Orang kaya dimuliakan sama masyarakat, tetapi kalau sudah bangkrut, ditinggalkannya. Ya, jadi presiden mulia. Kenapa? Karena di bawahnya banyak orang-orang yang ada jadi dari pengawasannya. Ketika dia jatuh, belum tentu dia mulia. Seperti itu. Jadi habis kemuliaan
Karena semua kemuliaan dari mana? Manusia. Tapi kalau kemuliaan itu diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana para ulama, al-ulama wa anbiya, mate ulaman tahlil tetap baca lain. Mate orang tetap abik ngakan kasih odi. Paham? Bagi presiden abik ngakan melamat teh koreng Saudi atau ke rakyatnya. Ada, Pak. Tapi kalau ulama mati ribuan tahun tetap abik ngakan koreng saya yang merayakan. Berarti ulama mati rohnya hidup kembali. Lain dengan pangkat jabatan yang diperoleh dari manusia. Kemuliaan yang dapat dari manusia itu sementara saja. Tapi kemuliaan yang dari sisi Allah, walaupun manusianya sudah habis, sudah mati 1000 tahun, tetap mulia. Ambian oning Imam Syafi'i. Oning. Kenal kamu ambian? Siapa tak tahu Imam Syafi'i? Tahu semua. Kenapa? Karena kemuliaannya. Paham? Ambian tahu ke Fir'aun? Tahu. Ada Fir'aun? Pernah ketemu? Pernah duduk? Pernah bercakap-cakap? Tapi kenapa kamu tahu? Dari sejarahnya. Kenapa sejarahnya? Tentang masalah keburukannya. Sama. Jadi orang itu dikenang ya sesuai dengan pangkat dan jabatannya ketika di dunia. Kalau dia baik, yang mengenang orang baik. Kalau dia jelek, yang mengenang orang jelek. Paham? Dulu ada Fir'aun, sekarang Fir'aun, nanti ada Fir'aun, terus ada Fir'aun. Paham? Kenapa? Karena masing-masing rel itu tidak bisa bertemu, terus ada. Yang kanan tak hidup ke kiri, yang kiri tak hidup ke kanan. Sepenting enjoy terus. Senai orang kafir, orang musyrik, orang mukmin, orang Islam. Laki bini tuang muda. Ini kan? Wa'afa ankum, dan memaafkan kamu sekalian, wahai para sahabat-sahabat Nabi. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Amun mangkin ambian endarin binilah. Mana? Para sahabat endarinlah. Engkau tak ngaramaki kebaan, endarinlah. Kumpuli mereka, cumbu rayu mereka. Ya. Dan carilah apa yang ditetapkan Allah untuk kamu. Artinya carilah pahala di sisi Allah yang kamu bakal dapat apa? Kenikmatan daripada Allah, pahala, balasan. Artinya apa? Kalau kamu bercumbu rayu atau berkumpul bersetubuh dengan istri mau diajak bersetubuh oleh suaminya, berarti dia telah ditetapkan, diputuskan untuk mendapatkan pahala. Mak bisa pahala depan nyaman. Ki, mangana babenya pahala lah. Lebih pahala kita andam ya. Bagaimana dapat pahala depan nyaman, dia bilang nyaman kita beri pahala. Iya. Karena embian mendudukkan dirimu kepada yang bukan tempatnya, kepada pakaian yang bukan pakaiannya, berarti dosa. Sama nyaman, tapi setong oleh keturunan, setong oleh keturunan. Ya, makanya di sini kalau dikatakan wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang diputuskan Allah kepadamu. Kalau ini diartikan ambian bersetubuh ini kan benih dari budi, Pak, benih seperti LGBT, tak boleh dan haram hukumnya. Seperti liwat, tinggi, patepak kalau benar. Malen apa? Malen dia anak, mentah tepak dia anak. Orang surah alakeh, surah abinya sebagian dia anak, melopor lo benar. Dia anak. Ini kata bentar rusuh kan ki, malah jelas sembian. Cekor-cekor beri lobang ceringnya ni kata. Lobang olar apa? Ini cekor lobang, tapi lobang saya tentu akin. Ma kataballahu lakum. Ini ke Allah ni tentu akin. Mangga nak beri lain modelnya kita. Lobang kotoran lain, lobang anak lah. Bisa keluar anak rasa. Tak pada. Lobang jering lain, lobang olar lah. Cekor suka beri lobang masuk. Paham? Supaya apa? Nah, alasannya supaya di keturunan. Mengen mate ki beranak nyambung sampai yaumul qiyamah. Ini kasih kecintaan Allah. Ini kan maksudnya Allah memberi kehidupan di dunia. Benih rusuh, Pak.
Hinggi. Mundusu ni ka alaki bini ke rusuh pak. Allah tak nyurah bini mian. Lah, ben laki lain disa haram belum bini. Sebini disa jauh belum bini laki. Kiri pak, dia laki pak ngani pak. Berarti lebih nikmat daripada ajaran Islam? Tidak ada. Orang Barat nih kan, mun abini alake, ini setong, lagi setong, atau bini setong, tapi pak, lobang jering 100 biki pak, luar. Neka menurut statistik Amerika, ini macam Amerika, karena Amerika yang memberikan penjelasan kepada kita semua. Masing-masing orang laki-laki itu punya apa? Simpanannya 100 dari 80 sampai 100 atau bahkan lebih. Nikah tidak ada nikmat sebagaimana Allah yang ajarkan kepada kita orang Islam. Mangkan ambian jaas kabeh pak. Arak keluar lagi, cocok luar, buang. Tahu dia tak kayak gini. Dia tak usah kolong mengaruh. Iya tak usah bini. Karena orang di bini roh, di laki terus di anak, babannya anak. Pas ibu itu istri-istri wajib menerima. Ibarat menerima pak. Bernikmat orang bini ini ketika lah melahirkan. Aduh, nyaman pak. Aduh, mari makan. Pas oleh 40 hari, dia 40 hari dia ekina. Tahu hari masih ngereng, padahal sakit tahu, tapi kita ngereng boleh pak. Ya mana menteroban, putek boleh, keluar boleh, terus boleh, putek boleh. Sampai pun ke pak, babinya biaran. Coba tak kau minta diingatkan pak, kenapa? Mau nempian mati tetap ada nempian ngakan. Hatta 10 biki, ini tangki, tak ada cara kacir Allah sing atur. Jangan Allah babinya benar. Ya, tanah tahu tak suruh. Agni keben, babinya. Bini na, babinya, anak. Mun bengal deh, bini na. Mun anak babinya, ya nak, gede, kau tak bini boleh dek, kenggian harus dubolo dek, kalau tak bolo tak apa pegang sia. Padahal apa ngucuk nyambel lah ya. Benar ada. Pelangan mereng aja dan. Ada mak mereng bang. Tanda apa sih? Tablet cowok sebenarnya. Ini kan ini apa tak lusungi, tapi ini kenyataan kehidupan manusia. Karena ini kan diatur. Nah orang-orang Amerika menempas 10-100 biki luar, berarti apa? Tak turun di anak pak, tak selain di anak. Maka mereka tak mau punya anak. LGBT lah, kan merusak Islam, tatan Allah SWT. Maka diharamkan. Malah di negara kita mau dilegalkan, ya apa? Islam apa dia? Ya, kalau bukan dari pemimpin yang melegalkan, dari siapa? Menggula itu presiden, tidak ada LGBT. Ya, karena menantang apa? Ayat-ayat Tuhan. Kok ayat-ayat Tuhan? Coba Islam, Mbak. Mungkin Islam mereka tak terima. Tapi kalau ayat-ayat Tuhan, karena mereka bertuhan kepada Tuhan. Paham? Tapi yang sebenarnya kepada Allah. Tuhan semesta Allah. Jadi ini kan sia-sia. Jadi basyiruhunna entaren. Datangilah sawah ladangmu, lalu bercocok tanamlah kamu di sana. Nggih. Jadi mun ambian neka nanam apa dia pak? Landun peta cem pak, jago sendok pak, jago jantong, nggih, peta cem, jelas. Malah apa? Malah subur, malah ambian panen, cekian hasilnya pak banyak. Oke. Jadi bersetubuh itu untuk apa? Punya anak. Jangan zawal, jangan mengeluarkan sperma di luar rahim. Ya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian semuanya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min khaytil aswadi minal fajri, sehingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam karena sebab fajar. Nah ini kalau dulu di zaman Nabi ada benang hitam, ada benang putih. Untuk menunggu abok ngakan, abok minum ketika sahur, itu yang ke benang ini kayak pote tengah pote apa
Ada lah. Atau saya celang tengah ada bote. Atau bote tengah celang. Mungkin tengah saya bote bakun bote, saya celang bakun celang, berarti fajar. Ketika itu menunggu benang putih dari benang hitam, dia sepingakan Abu Zakir. Pas nyaman kan lopo benang di mana benang kan? Tak tahu tu wajahnya lah keluar. Bening wajah Allah. Dia orang lembut, karena orang lembut ni banyak orang yang ummi, yang bodoh, kena buta huruf dan sebagainya. Mereka dengan cara seperti itu menyikapi ayat-ayat Allah. Bening ya, benang putih itu kelihatan putih, benang hitam itu kelihatan hitam. Bila mana sudah fajar terbit. Ya, mentak fajar terbit, kan tak tengah lain. Nah, waktu sahur itu kalau bisa seperti apa namanya sirina, alon-alon, wih, ada berarti kan 10 menit. Oleh ngakan, oleh. Kenapa? Lampu kuning. Mula adan Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Kayak somaan emang dia. Bongkok mendengarkan tapi tak minum, mendengarkan pas adan dia benar. Celeken kok jikian kok, tak kuat bos, terus lagi. Mungkin ada sirina itu supaya ada wanti-wanti persiapan bahwa waktu fajar akan segera muncul. Ambung akan kecuali sirina tapi burung akan itu dia ngalah minimal perlombaan cukup lah. Perlombaan benanginum 12 cukup lah. Sirina ambu ya marilah asawang. Nikah. Fajar sadik, fajar kadib itu boleh makan dan minum untuk orang yang mau berbuka. Fajar sadik tidak boleh makan minum karena sebab waktu subuh sudah tiba. Paham? Dan bila mana ada fajar sadik kita makan, kita minum, berarti kita batal puasa. Kenapa? Waktunya sudah tiba. Jelas. Ada fajar sadik, ada fajar kadib. Kalau aja fajar sadik nih, fajar kadib nih kan ngucap Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah. Fajar sadiknya Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, fajar sadik. Paham? Perbedaannya di as-salatu khairun minan naum. Kenapa? Waktu subuh sudah tiba. Kalau sudah waktu subuh sudah tiba, maka makan dan minum menjadi haram dan membatalkan puasa. Jelas? Tsumma atimus syiyam ilal lail. Kemudian mempancen mari abuka sahur, karena sahur itu barakah, maka dia sampai tak sahur. Bodoh orang bisa puasa sahurnya jam 12. Tak keinginan mereka, Pak. Sahur paling bagus para subuh kesah. Jadi 4 jam sebelum subuh itu bagus. Atau setengah jam. Boleh tak percepat niki. Pas tedung, mari ngakan pas tedung, pas tak sepuh. Niki. Berama mari misalkan malam nih kayak para telok misalkan. Telok jaga niki. Pastro akompol ben bini. Oleh akompol. Mari akompol niki. Terus tak ngakan. Karena ketedungan. Pokoknya nak jaga. Iya. Padahal abah kita mandi. Udah mencaran loh. Batal atau betul? Tak betul, Pak. Mandi. Mari mandi apa aja. Karena jima doang ya. Wajibnya mandi, bukan membatalkan puasa. Kenapa? Waktu jimanya di waktu malam. Kalau jimanya waktu subuh, ya batal. Cukup tedung ya. Adan tak ngeding. Ya, mari adan tak ngeding oleh nak bajang. Pas speaker tak ngeding. Tak nikujon. Karena malam ajima. Ya. Mari ajima. Pas keluar sekali matahari pada keluar. Kok dia? Wah, boleh mangkuk singari. Betul lah betul. Betul lah. Karena orang ini tak mikir. Jangan biar sih salah. Dengan menggendeng melol. Jadi menggendeng jangan Allah.
Ini kepelajaran jelas. Maka Allah menjelaskan sampai dari benang merah, benang putih ke benang hitam. Mulai jelas, karena Al-Quran ini jelas. Sampai kenang benang, nyari kisah bote, bote ini ke fajar, celang ini ke malam. Artinya dari fajar sadik, ambian mulai start berpuasa sampai malam. Artinya memang maghrib. Benang putih dan benang hitam. Dari benang putih puasa, buka dalam benang celang maghrib. Ini kan maksud tak. Ini benang ya ditengah dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan panjenengan ini bercampur rayu berjima dengan istrimu padahal kamu beriktikaf di masjid. Nah, iktikaf nikah malam sejam oleh, malam subuh oleh, siang oleh, atau dari mulai malam selekor sampai malam akhir bulan Ramadan. Paling sempurnanya dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau kita sudah beriktikaf, mengiktikafkan kita untuk menjauhkan diri dari manusia dan istri dan anak dan sebagainya, ya itu dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak keluar kecuali duduk di masjid membaca zikir, salawat dan tilawatul Quran. Tidak mau berjima. Tinggalkan istrimu sebulan penuh, itu sempurna iktikafnya. Ya, paham? Jangan kita beriktikaf ketika terus entar ke bini, mari ke bini, entar mari ajimah, mandi, boleh ke masjid. Merosak loh. Karena etikatnya kita untuk Allah ternyata masih perlu ke orang lain, kepada istri. Dan bagaimana kalau misalkan orang tidak itikaf seperti itu? Anggaplah, pokoknya itikaf walaupun berapa menit saja, boleh, oleh pahala, tapi tidak sempurna. Boleh berjima, boleh, kenapa? Karena itikafnya tidak sebulan. Karena ini uhilla lakum. Alasannya karena ada ayat Allah yang menghalalkan kamu untuk berjima di malam hari di bulan Ramadan. Jadi itikafnya biasa semampu kamu. Ya. Orang perempuan itikafnya paling bagus di rumah. Orang laki-laki di musala atau di masjid, itu itikafnya. Niatnya apa? Nawaitul i'tikaf imanan wa ihtisaban sunnatan lillahi ta'ala. I'tikaf lah tajuk. Cak hulian. Cak jalan leng-leng. Iya, tajuk. Kuatnya. 24 jam tajuk. Tapi tak ada lah. Gula tak yang mulakan gula tak ngelakuin. Hah? Bener Pak. Yuk tajuk 24 jam sampai 30 hari. Aboh. Enten Bang. Nggih ngalak sebiasa pokoknya itikaf. Nggih. Berapa jam saja? 1 jam cukup, 3 jam cukup, sudah. Tak bisa mari sepuh atau apa duhur atau esar atau pokoknya itikaf. Nawaitul i'tikaf imanan wa ihtisaban sunnatan lillahi ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana. Wasmatikullah wa Allah subhanahu wa ta'ala lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wasmati berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya pasti doa. Mari doa. Allahumma hadza i'tikafi fataqabbal minni ya karim. Kan kak dito ya Allah gula i'tikaf. Sesuatu nikah terima akin. Nyaman tak nyaman? Nyaman roh Habibin roh. Dia nyamannya. Apa tak nyaman roh Habib? Nyaman kepin. Dan ini syariat. Jangan tak ngaber, ngaber kan? Mungkin ngaber nih pesawat, badan helikopter. Ya. Mana ngaber ya. Cek mana saja dia tahu tadi mana. Mana saja tahu tadi ya. Cukup. Rolang ngoya, lango cukup orang. Itu orang keramatnya kebenar orang yang seperti ngeber Pak. Orang yang istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Inilah ayat-ayat Allah atau hukum-hukum Allah. Fala takrabuha. Jangan sampai kamu mendekatinya. Dekat saja tidak boleh, apalagi berbuat. Mendekat saja tidak boleh. Dan lain sebagainya. Dia kalimat luar biasa. Sebenarnya ini perlu 2 pertemuan untuk ini.
Setong ayatnya perlu 2 minggu. Tapi ini karena bercepat-cepat, akhirnya takut tak sempurna. Pokoknya nggak nikah. Fala takrabuha, jangan kamu mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi lin-nasi. Demikianlah yang aku sampaikan ini merupakan apa? Ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah, penjelasan-penjelasan Allah, hukum-hukum Allah, ataupun taufik dan hidayah Allah SWT bainakum di antara panjenengan. Ayat-ayat Allah SWT lin-nasi untuk manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka itu bertakwa. Panjenengan nikah oleh ayat nikah, niatnya pun apa ngaji? Supaya bertambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Walaupun tidak sampai pada bulan Ramadan, tapi landi ilmuna. Cek Ramadan dengan nikah, cek itikaf dengan nikah, cek bulan Ramadan malam Ramadan oleh berjima, taat caranya apa? Berjima dengan nikah. Ya, tidak boleh LGBT, tidak boleh lesbian, ya, tidak boleh berbuat sesuatu di luar nikah dan sebagainya. Itu ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan, dijadikan pedoman hidup kita supaya kita tidak keluar daripada apa? Hukum-hukum Allah. Semoga sukan sampai depan nikah manfaatah. Dan semoga kita digolongkan orang-orang yang saleh dan salehah. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah, harta datang banyak tanpa susah. Berkat Al-Quran, Al-Fatihah.